السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat yang saya hormati dan saya muliakan, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertemu di majelis ini, yang kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita ini dijadikan sebagai pertemuan yang penuh dengan berkah, dan mudah-mudahan hari-hari yang akan berjalan dan berlalu bersama kita dalam daurah salafiyah ini mendapatkan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya harapkan kepada seluruh ikhwah dan akhwat untuk al-jid wal ijtihad, bersemangat dan bersungguh-sungguh menggunakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuk kita semua berjalan atau akan kita lalui insyaallah ta'ala paling lama dan ini pun setahun sekali. Harapkan mudah-mudahan hari ini sebab diampuninya dosa-dosa kita selama setahun atau tahun yang lalu, mudah-mudahan 10 hari ini bisa untuk kita semua sebagai petera untuk kita semua kehidupan dunia ini yang penuh dengan ujian, penuh dengan fitnah, dan penuh dengan perkara yang muslim untuk komitmen di atas agamanya. Kitab yang menjadi pembahasan pada siang hari ini adalah kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Kitab Lum'ah Al-I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, karya Imam Abu Muhammad yang diberi laqab dengan Muwaffaquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita uraikan isi dari kitab ini, ada beberapa perkara yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan judul kitab dan berkaitan dengan pengarang. Yang pertama, judul kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Lum'ah itu arti asalnya adalah al-idha'ah wan nur. Idha'ah ad-daw, cahaya yang sangat terang. An-nur, cahaya. Al-idha'ah itu digunakan untuk cahaya pada sinar matahari. An-nur
digunakan untuk cahaya pada bulan. Dan lum'ah mengandung dua makna ini. Jadi dikatakan lum'atul i'tiqad. Al-i'tiqad adalah keyakinan. Al-i'tiqad adalah keyakinan yang pasti. Iya. Kalau dia sesuai dengan kenyataan, maka keyakinan itu benar. Dan kalau tidak, maka itu adalah keyakinan yang rusak. Ini al-i'tiqad. Al-hadi artinya yang mengantar atau yang menunjuki ila sabilir rasyad, menuju ke jalan ar-rasyad, jalan petunjuk. Iya. Jadi itu judul dari kitab ini, Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Cahaya-cahaya akidah yang sangat terang, yang sangat berkemilau, yang mengantar kepada jalan yang lurus. Ini arti dari kitab. Disebut dengan nama Lum'atul I'tiqad sebab ia mempunyai dalil-dalil yang sangat jelas dan sangat sahih dan sangat menerangi, memaparkan bagaimana akidah ahli sunnah wal jamaah. Iya. Ini perkara yang pertama berkaitan dengan judul kitab. Yang kedua, Lum'atul I'tiqad. Al-i'tiqad saya telah terangkan tadi. Dan ini salah satu penamaan di dalam pembahasan masalah tauhid, dalam masalah akidah. Iya. Pembahasan yang berkaitan dengan masalah keyakinan akidah seorang muslim. Sebab ilmu akidah itu mempunyai banyak penamaan di kalangan para ulama. Kadang dinamakan dengan al-aqidah. Yang kedua kadang dinamakan dengan al-i'tiqad. Sebagaimana di sini Ibnu Qudamah menyebut dengan al-i'tiqad. Juga seperti Imam As-Sabuni, judul kitab beliau I'tiqadi Ashabil Hadith. Iya. Kemudian penamaan aqidah sangat banyak sekali para ulama yang memberi judul buku mereka dengan al-aqidah. Ini dua penamaan. Kemudian yang ketiga, penamaan dikenal juga dengan penamaan at-tauhid. Ya, at-tauhid. Seperti kitab at-tauhid karya Ibn Mandah, kitab at-tauhid karya Ibn Khuzaimah. Ya. Kemudian yang keempat, kadang disebut juga dengan as-sunnah. Ya, kadang disebut dengan as-sunnah. Seperti buku Imam Ahmad as-sunnah karya Imam Ahmad dan juga as-sunnah atau ya Imam Ahmad, dan juga ada beberapa riwayat dari anaknya Abdullah bin Ahmad. Kemudian as-sunnah karya Al-Khallal, as-sunnah karya Ibn Abi Asim, kemudian as-sunnah karya Al-Baghawi, dan banyak lagi dari para ulama yang mengarang buku dengan judul as-sunnah. Ya. Kemudian ini beberapa penamaan dari penamaan al-i'tiqad. Iya. Baik, dikatakan lum'atul i'tiqad ila sabilir rasyad. Perkara yang ketiga di sini yang saya ingin ingatkan, yaitu tentang pembahasan akidah. Rincian global tentang pembahasan akidah dalam atau menurut ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah apabila menguraikan tentang pembahasan-pembahasan akidah, maka pembahasan mereka itu dibangun di atas arkanul iman. Dibangun di atas arkanul iman. Jadi al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhirih wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Dibangun di atas 6 perkara ini. Yang pertama, keimanan kepada Allah. Beriman kepada Allah terkandung di dalamnya mentauhidkan Allah dengan 3 tauhid. Tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma was sifat. Iya. Adapun tauhid rububiyah, yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala munfaridun bi af'alihi, bersendirian dalam perbuatannya. Dialah Allah yang Maha Pencipta,
dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan, dialah Allah yang memberi rizki, ya, dialah Allah, ya, yang mengatur bumi ini. Ini semuanya kita yakini seperti ini, bahwa Allah yang bersendirian dalam melakukan semua itu adalah masuk ke dalam bagian tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah. Ifradullah ta'ala bil ibadah. Menyendirikan Allah, mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Yang kita hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-asma wa sifat, yaitu kita yakini nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam kitabnya dan Rasulnya di dalam haditsnya. Ini pembahasan tentang keimanan kepada Allah. Cuman kalau kita lihat di generasi terdahulu, di generasi pertama, ketika para ulama membahas tentang buku-buku akidah, kebanyakannya mereka menguraikan tentang asma wa sifat, nama-nama dan sifat. Sebab kesesatan di bidang uluhiyah waktu itu belum nampak. Kalau para ulama menjelaskan, hanya dijelaskan global. Tapi tentang asma wa sifat dirinci dengan serinci-rincinya. Sebab waktu itu banyak kesesatan. Dan banyak orang yang memunculkan pemikiran-pemikiran baru di dalam hal ini. Maka para ulama merinci hal tersebut dengan rincian yang sangat rinci dan detail. Jelas sekali menampakkan kebenaran dan menghancurkan seluruh kebatilan di dalam masalah tersebut. Iya. Nanti setelah generasi pertama, ya muncul lagi penyimpangan di tauhid uluhiyah, maka para ulama pun gencar mengarang buku-buku menjelaskan bagaimana tauhid uluhiyah itu. Yang sebelumnya tauhid uluhiyah itu dimaklumi, ya, oleh kaum muslimin. Tapi begitu rancu di tengah kaum muslimin, dikarang lagi oleh para ulama bagaimana menerangkan tauhid uluhiyah itu. Di antara buku yang mengarang, Imam As-San'ani mengarang kitab judulnya Tathhirul I'tiqad. Ya. Kemudian Imam Syaukani juga mengarang tentang hal tersebut. Dan juga di zaman As-San'ani, yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang bukunya merupakan rujukan pokok tentang masalah tauhid uluhiyah di zaman ini. Yaitu dalam kitab beliau Kitabut Tauhid, juga di dalam kitab beliau Kashfus Syubuhat, ya, dalam kitab beliau Al-Usulul Tsalatsah, dan banyak lagi buku-buku beliau rahimahullahu ta'ala yang menerangkan tentang hal tersebut. Ya. Nah, karena itulah kalau kita membaca buku ini seperti buku Ibnu Qudamah, kita hanya menemukan di dalam pembahasan keimanan kepada Allah itu rincian tentang asma wa sifat yang banyak. Mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak diterangkan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah? Nah, sebabnya itu tadi. Sebab penyimpangan yang muncul di zaman itu di dalam tauhid asma wa sifat. Karena itu mereka memberantas dengan rinci hal tersebut. Adapun tauhid rububiyah dan uluhiyah hanya disinggung secara global. Ya. Disinggung secara global. Dipahami ini? Iya. Baik. Jadi dasar ahli sunnah di dalam membicarakan tentang akidah itu di atas pembicaraan tentang rukun iman yang keenam. Dan diikutkan juga di dalamnya, jadi setelah membahas tentang keimanan kepada Allah, dibahas juga tentang keimanan kepada para malaikatnya. Dan keimanan kepada para rasulnya. Keimanan kepada kitab-kitabnya. Ini pembahasan global. Ya. Diglobalkan 3 perkara yang terakhir ini. Kemudian keimanan tentang hari akhirat. Masuklah di dalam keimanan tentang hari akhirat ini perkara-perkara gaib di dalamnya. Seperti tentang adab kubur, ya, tentang kejadian pada hari kiamat, tentang sorga dan neraka, tentang asy-syafa'ah, ya, kemudian tentang timbangan pada hari kiamat, tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang as-sirat, jembatan yang akan dilewati. Semuanya ini disebut di dalam pembahasan akidah ahli sunnah, sebab berkaitan dengan keimanan kepada hari akhirat. Kemudian yang keenam, keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Dan penyimpangan dalam masalah takdir ini penyimpangan yang termasuk awal-awal penyimpangan yang muncul dalam Islam. Iya. Dan munculnya penyimpangan dalam takdir ini di akhir-akhir zaman para sahabat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Yahya bin Ya'mur
dan Abdurrahman bin Humaid Al-Himyari, ya, mereka berdua menceritakan, atau Yahya bin Ya'mur yang meriwayatkan hadis berkata bahwa awal kali yang membuat bid'ah dalam masalah takdir itu adalah Ma'bad Al-Juhani di Basrah. Maka bid'ahnya ini diangkat kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Iya. Naam. Ma'bad Al-Juhani berkata, al-amru unuf, perkara itu baru terjadi. Ya. Jadi kalau baru terjadi sesuatu, Allah Subhanahu wa taala baru tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Nanti kalau sudah terjadi baru Allah tahu. Ini orang-orang Qadariyah yang kemudian setelah itu distilahkan oleh para ulama menjadi gulah Qadariyah. Sebab firqah Qadariyah itu terbagi dua. Ada gulah Qadariyah dan ada Qadariyah Al-Judud yang dikenal dengan Al-Mu'tazilah. Iya. Orang-orang Qadariyah yang ekstrim ini dengan pemahaman takdirnya ini diajukan kepada Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar memberikan hukum. Kata beliau, kalau kalian berjumpa dengan mereka, maka kabarkan bahwa saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Kata Ibnu Umar, demi yang jiwaku berada di tangannya, andai kata salah seorang dari mereka punya satu gunung Uhud berisi emas, kemudian dia nafkahkan di jalan Allah, tidak akan diterima oleh Allah sampai mereka beriman kepada takdir. Ya. Ini pembahasan tentang Al-Qadar. Jadi ini rukun, 6 rukun iman dalam pembahasan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan dimasukkan juga di dalam pembahasan akidah perkara-perkara yang perkara tersebut sangat penting dan perkara tersebut merupakan ciri khas ahli sunnah wal jamaah, ciri khas akidah salafiyah yang membedakan mereka menampakkan kebenaran di atas orang-orang batil, orang-orang pengekor kesesatan dan orang-orang yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu dimasukkanlah pembahasan tentang masalah para sahabat. Para sahabat tidak masuk dalam rukun iman yang ke-6, tapi dimasukkan dalam buku akidah. Sebab ini prinsip pokok yang ahli sunnah berselisih dengan ahli bid'ah dalam masalah ini. Iya. Tentang masalah sahabat. Kemudian dimasukkan tentang masalah sahabat secara umum dan secara khusus pada beberapa orang sahabat, misalnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Kemudian masalah imamah, masalah wajibnya taat kepada pimpinan muslim. Ya. Dan tidak boleh melakukan kudeta sepanjang dia muslim. Kemudian tentang masalah baiat, tentang masalah jihad, ya, harus dibawa kepemimpinan seorang imam. Ini masalahnya sebenarnya tidak berkaitan dengan 6 pokok atau 6 rukun Islam itu, rukun iman. Tetapi dimasukkan oleh para ulama di dalam pembahasan akidah. Sebab ini adalah poin-poin yang ahli sunnah menyelisihi ahlul bid'ah di dalam masalah ini. Dan termasuk perkara prinsip yang harus dinampakkan. Iya. Dipahami ini? Dan kadang para ulama menampakkan beberapa perkara yang perkara tersebut lebih identik dengan pembahasan fikih. Seperti tentang masalah mengusap di atas kedua sepatu. Ya. Disebut oleh Imam Al-Barbahari di kitabnya Syarhus Sunnah. Kemudian masalah al-hudud, penegakan hudud asy-syar'iyyah. Ini juga disebut oleh para ulama untuk membedakan antara ahlul haq dan ahlul batil. Juga penyebutan tentang masalah tidak ada nikah kecuali dengan wali. Ya. Disebut oleh Imam Al-Barbahari. Sebab ini termasuk prinsip yang ahlul bid'ah dan orang-orang yang menyimpang menyelisih ahli sunnah dalam masalah ini. Jadi di sini setelah mendengarkan penjelasan ini, kita bisa simpulkan bahwa pembahasan ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah akidah meliputi semua ini. Tidak hanya meliputi masalah pembahasan tentang rukun iman yang ke-6 saja, tapi juga meliputi seluruh perkara yang saya sebutkan itu tadi, yang disebutkan oleh para ulama untuk membedakan antara ahlul batil dan ahlul haq, antara orang-orang yang berada di atas kebenaran, orang-orang yang mengikuti jalan Allah dan Rasulnya, orang-orang yang mengikuti jalan para ulama as-salaf, dibedakan dengan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Iya. Ini perkara yang ketiga berkaitan dengan judul kitab. Kemudian yang keempat yang saya perlu terangkan di sini tentang nama pengarang. Iya. Sekilas tentang pengarang.
Atau yang keempat, sekilas tentang pengarang. Pengarang, kita sebut tadi namanya, nama lengkapnya Abdullah bin Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah ibn Miqdam ibn Nasr. Kunya beliau Abu Muhammad. Laqab beliau Muwaffaquddin. Itu laqab beliau. Beliau lahir di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban tahun 541 Hijriah. Dan meninggal pada hari Sabtu. Dan waktu itu bertepatan dengan Idul Fitri. Pada tahun 620 Hijriah. Kalau begitu umur beliau sekitar 79 tahun. Iya. Ibnu Qudamah ini, beliau hidup di zaman Daulah Al-Ayyubiyin. Ya. Khususnya waktu itu Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau hidup di zaman itu. Dan kita ketahui bersama dalam sejarah akidah, ya, bahwa Daulah Al-Ayyubiyin ini menampakkan dan manhaj resmi mereka, manhaj resmi pemerintahan adalah akidah Asy'ariyah. Itu Daulah Salahuddin Al-Ayyubi. Walaupun terkenal, ya, pemerintahannya adalah pemerintah yang menegakkan jihad fi sabilillah dan menghancurkan kerajaannya orang-orang Syiah Rafidah, ya, di Mesir yang dikenal dengan Daulah Al-Ubaidiyyin. Ya, dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dikenal sebagai negara mujahidah, tapi prinsip resmi mereka dalam akidah adalah akidah Asy'ariyah. Beliau hidup di zaman ini, Ibnu Qudamah rahimahullah. Iya. Maka karena itu kita akan melihat dalam pembahasan akidah yang beliau sebutkan itu banyak perkara menghantam akidah Asy'ariyah. Iya. Dan termasuk di Indonesia ini, iya, banyak dicemari dengan akidah Asy'ariyah tersebut. Iya. Karena itu pilihan kita dalam daurah kali ini adalah kitab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di belakangnya berkah dan menjadikan di belakangnya manfaat. Dan demikianlah ahli sunnah itu orang-orang yang belajar, ya, di dalam dakwah ahli sunnah, mereka dikenal dengan kemapanan dalam ilmu dan giatnya mereka menuntut ilmu, dan tidak hanya sekedar berbicara tanpa suatu perkara yang dijadikan patokan dari dalil Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memperingkas waktu, kita akan masuk membaca kitab ini. Dikatakan di sini oleh pengarang, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisan, al-ma'budi fi kulli zaman. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan terjemah dahulu. Alhamdulillahi al-mahmudi bi kulli lisan, bi kulli lisan. Segala puji hanya untuk Allah yang dipuji dengan semua lisan. Al-ma'budi bi kulli zaman, yang disembah pada setiap zaman. Alladzi la yakhlu min ilmihi makan, yang ilmunya itu tidak kosong dari tempat, atau tidak satu tempat pun kosong dari ilmunya. Wala yashghuluhu sya'nun an sya'an, dan tidak ada suatu kesibukan pun yang menyibukkannya dari kesibukan yang lain. Naam, jalla 'anil ashbahi wal andad. Dialah Allah yang maha besar, yang maha agung untuk dibuatkan untuknya ashbah, tandingan-tandingan, permisalan-permisalan, wal andad, dan tandingan-tandingan. Wa tanazzaha 'anis sahibati wal aulad, dan maha suci Allah dan Allah maha disucikan, maha dibersihkan dari memiliki sahibah, istri, wal aulad, dan anak-anak. Wa nafidha hukmuhu fi jami'il ibad, dan hukumnya pasti dan harus diterapkan pada semua hamba. La tumathiluhu al-uqulu bit-tafkir, akal-akal itu tidak bisa memperumpamakannya dengan berfikir. Wala tatawahhamuhu al-qulubu bit-taswir, dan hati-hati tidak mampu menyangka-nyangka dengannya dengan penggambaran. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, tidak serupa dengan sesuatu apapun, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Lahul asma'ul husna was sifatul ula, mempunyai nama-nama yang baik
dan sifat-sifat yang tinggi. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, itu di atas arsy istawa, bersemayam. Lahu ma fis samawati, baginya lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi dan apa-apa yang antara keduanya dan apa-apa yang di bawah tanah. Kalau kamu menjaharkan, mengeraskan perkataan, maka sungguhnya Allah mengetahui yang rahasia dan mengetahui yang tersembunyi. Ahata bi kulli syai'in ilman. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Wa qahara kulla makhluqin izzatan wa hikma. Dan Allah mengalahkan semua makhluknya dengan kemuliaannya dan hikmahnya. Wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma. Dan segala sesuatu diliputi oleh rahmat dan ilmu Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah Maha mengetahui apa-apa yang antara kedua tangan, apa-apa yang di depan mereka dan apa-apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak meliputi Allah, tidak mempunyai ilmu tentang Allah sedikit pun. Mawsufun bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihil karim wa ala lisani nabiyihil karim fi kitabihil azim wa ala lisani nabiyihil karim. Disifatkan dengan apa yang dia sifatkan dirinya dalam kitabnya yang maha mulia, yang maha agung. Wa ala lisani nabiyihil karim, dan di atas lisan nabinya yang maha atau yang mulia. Baik, ini pendahuluan dari pengarang. Ya, pembukaan dari pengarang. Dan perlu kita ketahui, kitab ini oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala diberikan pendahuluan dan diberikan maksud dan tujuan dari kitab tersebut. Adapun pendahuluannya, secara global beliau menyampaikan 3 pendahuluan. Ya. Pendahuluan yang pertama, muqaddimah yang kita baca ini. Ya, khutbatul kitab, pembukaan kitabnya. Pendahuluan yang kedua adalah menjelaskan bagaimana tariqatus salaf, bagaimana jalan para ulama as-salaf di dalam memahami ayat-ayat dan hadits-hadits tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendahuluan yang ketiga adalah peringatan tentang bahayanya menyelisihi jalan para ulama as-salaf dan membuat perkara baru dalam masalah asma wa sifat. Ini 3 pendahuluan Ibnu Qudamah rahimahullah. Setelah itu beliau menyebutkan ayat-ayat dan hadits berisi sifat-sifat Allah. Ya, semuanya 18 sifat. Kalau ditambah dengan sifat al-irada dengan al-masyiah, semuanya menjadi 20 sifat. Setelah itu beliau uraikan tentang masalah keimanan, ya, tentang masalah-masalah yang lainnya berkaitan dengan masalah akidah. Ini global isi kitab Ibnu Qudamah rahimahullah. Baik, sekarang kita lihat muqaddimah beliau. Di awal muqaddimah beliau sebutkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini Ibnu Qudamah memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai atau untuk mengikuti, mencontoh penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran itu di setiap surah didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau juga mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menulis surat-surat ke negeri-negeri, ke orang-orang kafir misalnya. Dalam surat beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari hadits Ibnu Abbas meriwayatkan dari Abu Sufyan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat kepada Hiraqal, Raja Rum, di situ suratnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Karena itu wajar kalau pengarang di sini memulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hadits yang banyak dipakai oleh orang yang berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillah, atau dalam suatu riwayat Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang mempunyai kedudukan, ya, dan tidak dimulai dengan alhamdulillah, dalam suatu riwayat tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim,
maka perkara tersebut adalah perkara yang terputus. Ya. Maka hadits ini adalah hadits yang lemah. Ya, hadits ini adalah hadits yang lemah. Ya, dan tidak bisa dipakai berhujjah. Karena itulah dasar di dalam mendahului segala sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dasarnya karena mencontoh kitab Allah, mencontoh penulisan Al-Quran, dan mencontoh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di sini, Alhamdulillahi al-mahmudi bi kulli lisan. Ya. Segala puji hanya untuk Allah. Yang dipuji bi kulli lisan, dengan semua lisan. Ya. Nah, beliau mulai dengan pujian, dengan segala pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ini dipuji oleh semua lisan. Lisan itu terbagi dua. Ada lisanul maqal dan ada lisanul hal. Iya. Lisanul maqal, lisan yang berbicara. Lisan yang berbicara pakai bahasa apa saja. Ya. Maka pakai bahasa apapun mereka memuji Allah Subhanahu wa taala dengan semua bahasa. Kemudian lisan yang kedua, lisanul hal, lisan keadaan. Ya, keadaannya yang berbicara. Walaupun mulutnya tidak berbicara. Ya. Ini namanya lisan al-hal. Misalnya lisannya, lisanul hal orang-orang kafir. Orang-orang kafir, walaupun dia tidak berzikir kepada Allah, walaupun mereka kafir kepada Allah, ya, tetapi lisan keadaannya orang kafir itu butuh kepada nikmatnya Allah. Butuh kepada apa yang diciptakan oleh Allah. Kalau begitu dia butuh, dan dia ini fakir kepada Al-Khaliq, kepada Allah yang Maha Pencipta. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai keutamaan atas seluruh makhluk. Iya. Dan dialah Allah yang mempunyai keutamaan itu. Karena itu pantas untuk dipuji dan pantas untuk diberikan sanjungan dan pujian. Iya. Nah, maka hakikatnya, ya, walaupun lisan lidahnya tidak berbicara, tapi lisan keadaannya itu semuanya menunjukkan bahwa dia ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillahi al-mahmudi bi kulli lisan. Segala puji hanya untuk Allah yang dipuji dengan semua lisan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa seluruh makhluknya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, al-malikil quddusul azizil ali al-hakim." Ya, al-malikil quddusil azizil hakim. Memuji kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Allah yang maha berkuasa, maha terpuji, dan maha agung, serta maha mempunyai hikmah. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbah." Dan hanya kepada Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dari dabbah, hewan yang melata, semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, wasyamsu wal qamar wan nujumu wasyajaru wad dawab." Ya. Tidakkah kamu melihat bahwa apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, ya, matahari, bulan, bintang-bintang, kemudian pepohonan, hewan-hewan, semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka asalnya segala makhluk ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian dikatakan di sini, al-ma'budi fi kulli zaman. Ya. Dialah Allah yang disembah di setiap zaman. Disembah di setiap zaman. Ibadah itu terbagi dua. Ada ubudiyah ammah dan ada ubudiyah khassah. Ada ubudiyah umum dan ada ubudiyah khusus. Ubudiyah umum, seluruh makhluk ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu bermakna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, "In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda." Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi semuanya akan menghadap kepada Allah sebagai hamba. Ya, kafir muslimnya, baik buruknya, semuanya akan menghadap sebagai hamba, yaitu sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini ubudiyah
al-ammah. Ubudiyah yang kedua namanya ubudiyah penghambaan yang khusus. Jadi ada dua penghambaan. Ada penghambaan yang umum dan ada penghambaan yang khusus. Penghambaan yang khusus inilah penghambaannya orang-orang yang berislam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Kemudian dikatakan alladzi la yakhlu min ilmihi makan. Yang tidak ada satu tempat pun yang kosong dari ilmunya. Maksudnya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Iya. Meliputi segala tempat. Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini alladzi yakhlu la yakhlu min ilmihi makan. Ini dari perkataan Imam Malik diiktibas oleh pengarang dalam muqaddimahnya ini. Nah, baik. Kemudian iya, kita katakan bahwa tidak ada satu tempat pun yang kosong dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab di Al-Qur'an dikatakan wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Allah mengetahui apa yang di daratan dan di lautan dan tidak satu lembar pun jatuh dari pohon ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dipaparkan dalam dalil-dalil yang sangat banyak sekali dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dikatakan di sini, wala yashghuluhu sya'nun an sya'an. Dan Allah itu tidak ada satu perkara pun yang menyibukkannya dari perkara yang lain. Ya. Nah, tidak seperti keadaan manusia. Kalau sibuk dengan perkara ini, dia tinggalkan yang lainnya. Sibuk urus itu dulu. Ya. Sibuk urus itu dulu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak satu perkara pun yang menyibukkannya. Seluruh perkara makhluk, ya, semuanya pada Allah Subhanahu wa taala dan semuanya mendapatkan perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satu perkara pun yang menyibukkan Allah Subhanahu wa taala dari yang lainnya. Nah, kullu yaumin huwa fi sya'an. Dalam Al-Qur'an dikatakan, ya, setiap hari Allah berada dalam asy-sya'an, kesibukan. Nah, ini menunjukkan apa di dalam perkara, ya, kullu yaumin fi sya'an, mengurus perkara makhluknya, ya, seluruhnya semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala dan tidak disibukkan sedikit pun satu perkara menyibukkan Allah Subhanahu wa taala dari yang lainnya. Dan maha mulia Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian dikatakan jalla anil asbahi wal andad. Dialah Allah yang sangat mulia, ya, sangat agung untuk dikatakan mempunyai persamaan-persamaan, ya, mempunyai permisalan-permisalan dan mempunyai tandingan-tandingan. Al-ashbah itu artinya permisalan atau persamaan. Iya. Nah, dan kita meniadakan hal tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an dikatakan lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai atau tidak ada satu pun yang menandinginya. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andadan." Janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadribu lillahi al-amsal." Jangan kalian membuat permisalan-permisalan untuk Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ta'lamu lahu samia." Ya, tahukah kalian Allah Subhanahu wa taala mempunyai sesuatu yang menyamainya, sesuatu yang menandinginya. Ya. Maka semuanya itu ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wa tanazzaha 'anis sahibati wal aulad. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha suci. Ya. Maha suci untuk dikatakan mempunyai istri dan mempunyai anak-anak. Ya. Dan semuanya ini adalah perkara yang tidak boleh dinisbahkan kepada Allah. Naam, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Katakanlah segala puji hanya Allah yang tidak menjadikan seorang anak pun. Ya. Dan juga dalam Al-Qur'an dikatakan, wa qalu ittakhadur rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. In kullu man fis sama'. Baik. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Mereka berkata Allah menjadikan anak.
Maka dikatakan Al-Quran, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian sudah membawa perkara yang betul-betul mungkar, sangat besar. Takadu samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir saja langit itu menjadi pecah. Ya. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi menjadi retak. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung ya runtuh. Ya, mendengar kalimat itu, anda'u lirrahmani walada, mereka berkata bahwa Allah mempunyai anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani walada. Ya, dan tidaklah pantas Allah itu mempunyai anak. Nah, semuanya ini dinafikan ya dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini keyakinan kaum muslimin yang tentunya dipahami oleh setiap muslim. Iya. Baik, kemudian dikatakan wa nafidha hukmuhu fi jami'il ibad. Dan hukumnya itu nafid. Ya, nafidah artinya terterap, ya, merata. Fi jami'il ibad, pada seluruh hambanya. Hukum Allah merata pada semua hamba. Ya. La tumathilhu al-uqul bit-tafkir. Ya. Allah itu tidak bisa dipermisalkan oleh akal dengan memikirkannya. Sepanjang dia berpikir apapun, dia tidak bisa mempermisalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala tatawahhamuhu al-qulubu bit-taswir, dan tidak bisa disangka-sangka. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu? Hati tidak bisa menyangkanya dengan menggambarkan. Walaupun berusaha menggambarkan, tidak bisa. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ya disangka-sangka seperti itu. Kemudian beliau tegaskan, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dialah Allah, atau tidak serupa dengan sesuatu apapun, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Lahul asmaul husna. Baginya nama-nama yang baik. Wasifatul ula, dan sifat-sifat yang maha tinggi. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kemudian beliau bacakan ayat Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih di atas arsy bersemayam. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Baginya apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi, dan apa-apa yang antara keduanya dan apa-apa yang di bawah tanah. Wa in tajhar bil qawli فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. Kalau engkau mengeraskan perkataan, maka sungguhnya Allah mengetahui apa yang tersembunyi, atau apa yang rahasia dan apa yang tersembunyi. Ya. Ahata bikulli syai'in ilman. Ya, Allah meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Wa qahara kulla makhluqin izzatan wa hikmah. Ya. Nah, dan Allah qahara, mengalahkan seluruh makhluknya. Ya. Makhluknya semuanya rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Izzatan, dengan kemuliaan Allah, wa hikmah, dan hikmahnya. Wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma, dan segala sesuatu diliputi oleh rahmat dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Dialah Allah yang mengetahui apa-apa yang di depan mereka dan apa-apa yang di belakang mereka, ya. Dan mereka tidak meliputi Allah sedikit pun. Ya, tidak mempunyai ilmu tentang Allah sedikit pun. Nah, makhluk ini tidak bisa mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, sedikit pun tentang bagaimana ya kaifiat dari Allah Subhanahu wa taala. Mausufun bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihil azim. Disifatkan dengan apa yang disifatkan dirinya dalam kitabnya yang maha agung, wa ala lisani nabihil karim, dan di atas lisan nabinya yang maha mulia. Selesai pendahuluan dari pengarang. Ini pendahuluan yang pertama, dinamakan khutbatul kitab atau khutbatul haja. Ini namanya khutbah al-haja. Ya, perkataan yang dibawakan sebelum khutbah. Ya, barangkali seluruh hadirin biasa mendengar orang-orang yang ceramah. Tetapi ketika kita dimulai dengan khutbah haja. Orang mau khutbah Jumat dimulai dengan pendahuluan, itu namanya khutbah hajah. Dan di sini pengarang memakai uslub yang dikenal dalam istilah ulama balaghah dengan nama bara'atul istihlal. Ya, bara'ah al-istihlal. Maksudnya, beliau bawakan pendahuluan-pendahuluan, kalimat-kalimat pembuka khutbah. Dari kalimat-kalimat pembuka khutbah ini bisa dipahami apa yang dia akan bicarakan. Iya, apa yang beliau akan bicarakan. Jadi sini dari pendahuluan Ibnu Qudamah bisa dipahami beliau ini akan membuka apa atau masalah apa yang beliau akan bahas. Itu tentang masalah asma wa sifat, tentang masalah nama-nama
dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Memang di pembahasan awal ya kita harus banyak memahami tentang hal ini. Ya, tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di pembahasan belakang-belakangan akan datang pokok-pokok akidah yang lainnya yang saya harapkan seluruh dari hadirin ya berusaha untuk mencerna dan berusaha untuk memahaminya ya supaya menjadi bekal akidah yang baik. Dan orang yang punya akidah yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat, dan mereka yang akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit bil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kuat di dunia dan di akhirat.